hadirin sekalian, urgensi taubat dan istighfar ini dua-duanya juga kebutuhan dan amal ibadah yang harus kita laksanakan setiap hari. Karena menurut buku Kamus Indonesia Populer, urgensi itu kebutuhan yang sangat mendesak. Berarti kita bertobat kepada Allah, kita membaca istighfar setiap hari adalah dua amal ibadah, dua amaliyah, dua pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari. Harus kita lakukan, harus kita amalkan, harus kita laksanakan setiap hari, Pak. Bahkan setiap sholat, ba'da sholat, mau wajib ataupun sunat, baca istighfar, Pak. Ini kita tadi udah sholat nih, minimal baca istighfar 3 kali lah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat kita. Takutnya tidak sempurna, Pak. Untuk memperbaiki sholat kita, takutnya tidak baik. Jadi baca istighfar, sesudah sholat itu baca istighfar. Mau melaksanakan amal ibadah apapun, bacalah istighfar. Baca istighfar. Bagaimana caranya kita tobat? Tidak ada lagi cara yang paling utama, tidak ada lagi cara yang paling baik dengan membaca istighfar. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi, dan obatnya berbagai macam dosa. Al istighfaru, membaca istighfar. Jadi kalau kita mau tobat ya perbanyak apa? Istighfar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahkan di sini diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad, diterangkan dalam kitab Tangkihul Qaum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam membaca istighfar 70 kali. Satu hadis lagi menceritakan, menyebutkan 100 kali, Pak. Rasulullah udah dimaksum, Pak. Rasulullah udah dimaksum. Beliau itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih mau membaca istighfar sehari semalam 100 kali. Itu yang diterangkan dalam hadis. Mungkin dalam kenyataannya lebih dari 1000 kali, Pak. Kenapa diterangkan dalam hadis 100 kali? Untuk menjadi uswah kepada umatnya. Diterangkan dalam hadis itu berapa? 70 kali. Diterangkan dalam hadis itu berapa? 100 kali. Kenapa hanya 70 dan 100? Ini untuk menjadi contoh kepada umatnya. Minimal baca istighfar itu ya 70 kali atau 100 kali. Jadi tinggal dikembalikan ke diri pribadi kita masing-masing. Berapa kali kita sehari semalam membaca istighfar? Wong Rasulullah yang udah dijamin juga 100 kali sehari semalam, bahkan lebih dalam kenyataannya. Nah, kita berapa? Yang belum tentu mendapat ampunan dari Allah, yang belum tentu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi at-taubatu wajibatun fauron min kulli dzanbin. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 114, Pak Haji. Irsyadul Ibad halaman 114. At-taubatu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajibatun, wajib, fauron, seketika, fauron, seketika, min kulli dzanbin, dari setiap dosa yang kita lakukan. Bahkan bahasa dalam kitab ini, walau sogiron, walaupun dosanya dosa kecil. Dosa kecil kalau setiap waktu kita lakukan, dosa kecil kalau setiap waktu kita laksanakan, lama kelamaan bakal jadi dosa besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit.
Nah, kalau tidak kita tobati, bukan jadi bukit lagi Pak, jadi gunung Pak. Membaca istighfar adalah obat yang paling manjur, obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau dimisalkan dosa kita sebesar bukit, tapi kita istighfarnya sedikit, itu seperti menyayat batu sebesar bukit dengan silet. Bagaimana bisa pecah batu tersebut? Bagaimana bisa terbelah batu tersebut kalau yang kita gunakan silet yang sangat tipis? Apa? Istighfarnya sedikit Pak. Bisa nggak kita sesudah sholat itu minimal istighfarnya minimal 11 kali? Kalau hitung-hitungan gitu 11 kali 5 kan 55, tinggal tambah di waktu yang lain, tempat yang lain sesudah melaksanakan sholat sunnah. Ini paling susah, ini ilmunya udah pada tahu, keterangannya udah pada tahu, tinggal mengamalkan dan melaksanakannya. Ini kita baca tabarukan wa tawassulan, kita baca ini tentang apa? Tentang keutamaan membaca istighfar, salah satu cara kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lazima yang mendawamkan, yang membiasakan al istighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli doikin mahroja, maka Allah akan menjadikan kepada orang yang membiasakan membaca istighfar, kepada orang-orang yang selalu banyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli doikin mahroja, setiap dia punya kesulitan pasti Allah akan beri solusinya. Setiap ada kesulitan Allah kasih solusinya, Allah kasih jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Kesulitan ini bisa teratasi dengan membaca istighfar. Ini jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah SAW. Kitab Tanqihul Qaul halaman 34. Wa min kulli hammin farjan, setiap kesusahan Allah kasih kemudahan, setiap kesulitan Allah kasih jalan keluar. Wa min kulli hammin farjan, setiap kesusahan Allah kasih kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih orang tersebut rezeki yang tidak disangka-sangka.